Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu beristiqomah untuk berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan sedaya, anak kula panjenengan sedaya, cucu, tangga, dulur, kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan mengkaji, belajar bersama hadis yang ke-25 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu wal ishruna an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bi ma'rufin shadaqatan wa nahyi an munkarin shadaqatan wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'a fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslimun. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar, sebelumnya juga dari Abi Dzar. Anna unasan, sesungguhnya beberapa manusia, min ashabi Rasulillahi, dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, berkata siapa mereka, para sahabat, lin nabi, kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba, pergi, ahlud duthuri, golongan atau ahli orang-orang kaya, bil ujuri, dengan pahala, yusaddaqun, yusalluna, mereka solat, kama nusalli, seperti kami solat, wa yasumuna, mereka berpuasa, kama nasumu, seperti kami berpuasa, wa yatasaddaquna, dan mereka bersedekah, bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta mereka. Jadi hadis ini ladang pahala, ladang sedekah, ladang pahala. Apalagi sebentar lagi
kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu. Kalau bulan Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi. Lah sebentar lagi, tinggal beberapa hari, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan nanti kita manfaatkan semaksimal mungkin. Syukur-syukur kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam hadis ke-25 ini di bulan suci Ramadan. Jadi yang dimaksud unasan min ashabi Rasulullah ini para sahabat muhajir ini mengadu, curhat kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan para sahabat ini termasuk golongan orang-orang yang miskin, ya, orang fakir, mengadu kepada Rasulullah, curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ala tuthuri bil ujuri. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya, orang-orang agnia itu ketika pergi mereka membawa pahala. Mereka sholat seperti kami, mereka puasa seperti kami, dan mereka sedekah dengan harta mereka. Sementara kami ini termasuk golongan orang yang tidak mampu, sehingga untuk mengejar pahala mereka kami ini tidak mampu, karena mereka diberi kelebihan oleh Allah berupa harta, sehingga mereka mudah sekali bersedekah, diinfakkan untuk anak yatim atau pembangunan masjid atau musola, atau memberikan makan ketika ada acara-acara hari-hari besar Islam kalau zaman sekarang. Sementara kami makan sehari-hari saja kadang-kadang kurang. Bagaimana kami bisa seperti mereka, bisa sedekah atau bisa setara pahala kita dengan orang-orang yang kaya? Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi unek-uneknya ahli muhajir ini, golongan orang muhajir, orang-orang fakir, orang-orang miskin, ini dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Awalaisa qad ja'alallah, bukankah Allah telah menjadikan lakum terhadap kalian ma sesuatu tasaddaquna, sedekah siapa kalian? Dijawab oleh Rasulullah, bukankah Allah sudah menjadikan sesuatu yang bisa kamu jadikan untuk sedekah? Karena sedekah itu tidak harus dengan harta. Jadi ada istilah sedekah, ada istilah infak. Kalau sedekah itu tidak harus dengan harta, boleh dengan yang lain. Kalau di dalam hadis, senyum dengan orang lain ketika ketemu di jalan, saling tegur, saling menyapa, itu juga sedekah. Ketika pulang nanti dari masjid menuju rumah, di jalan ada duri, ada paku, itu kita ambil, kita buang di tempat sampah. Tujuannya agar orang lain tidak kena duri tersebut, agar orang lain selamat. Itu juga sedekah. Tetapi kalau infak itu identik dengan harta, sehingga di dalam ayat Al-Quran ada ayat mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, yaitu infak dengan harta. Bahkan di dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan orang-orang kafir juga infak dengan harta mereka. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum. Jadi orang-orang kafir itu juga infak
dengan dengan hartanya. Masalah diterima dan tidak itu pasti tidak diterima oleh Allah. Tapi mereka kan membantu, mereka menginfakkan hartanya. Tapi kalau sedekah itu tidak tidak harus dengan harta. Ada yang tanpa harta kembali kepada orang lain, sedekah kembali kepada orang lain, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, berkata dengan baik, murah senyum dan seterusnya. Juga ada sedekah yang kembali kepada diri kita. Nah, ini dijelaskan kepada Rasulullah bahwa bukankah Allah telah menjadikan kalian sesuatu yang bisa kita gunakan untuk sedekah. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin, sesungguhnya setiap tasbih, membaca tasbih, sedekatan, itu sedekah. Ketika tadi kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ini bisa kita amalkan nanti lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Mungkin setiap selesai sholat 100, atau perjalanan ke rumah atau kemana dengan membaca tasbih. Nah, itu sedekah. Wa kulli takbiratin, dan setiap takbir sedekatan sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan setiap tahmid alhamdulillah, sedekatan itu sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap tahlil la ilaha illallah, sedekatan itu sedekah. Ini jangan disalahgunakan. Kalau gitu saya nggak mau sedekah. Pokoknya uang saya ini khusus keluarga saya. Tidak boleh orang lain untuk kecipratan. Tidak boleh ada orang lain yang bisa memanfaatkan uang saya atau harta saya. Karena cukup membaca tasbih, cukup membaca tahlil, cukup membaca tahmid, ini sedekah. Nah, ini tidak seperti itu. Ini kan intinya Rasulullah ini menghibur, ya, menghibur orang-orang yang, mohon maaf tanda kutip, pada waktu itu orang-orang yang miskin, orang yang fuqara, biar mereka tidak berkecil hati, sehingga ada hadis bunyinya seperti ini. Wa amrin bima'rufin, dan mengajak kebaikan itu sedekatan. Mengajak keluarga, ayo ke masjid, mengajak keluarga, ayo membaca Al-Quran dan seterusnya. Ketemu dengan teman pelan-pelan, ya, kita ajak untuk berbuat kebaikan, itu juga sedekah. Wa nahyi amungkarin, dan nahi mungkar sedekatan itu sedekah. Ya, memang berat. Ada orang melakukan kemaksiatan kemudian kita tegur, ya kadang-kadang salah paham, kita yang disalahkan, bahkan mungkin terjadi pertengkaran gara-gara kita mengingatkan. Padahal itu mengajak kebaikan, mengajak nahi mungkar, itu kan sedekah. Wa fi buti ahadikum, dan di dalam buti ahadikum itu kan aslinya kan, mohon maaf ya, milik kita, miliknya orang laki-laki maupun miliknya orang perempuan. Yang dimaksud di sini wa fi buti ahadikum itu hubungan suami istri. Nah, itu sedekatan sedekah, ya. Kalau hubungan bukan suami istri, walaupun itu bayar atau tidak bayar, itu bukan sedekah, itu malah kemaksiatan yang sangat luar biasa. Qalu, berkata siapa mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna, apakah salah satu di antara kita ketika melakukan syahwatahu, syahwatnya, wayakunu, dan ada lau bagi seseorang fiha, di dalam syahwat, ajrun, itu pahala. Jadi mereka penasaran ketika Rasulullah
menyampaikan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, hubungan suami istri itu termasuk sedekah. Para sahabat tadi menyampaikan, apakah kalau kita ini menyalurkan syahwat kita ini termasuk mendapatkan pahala? Dijawab oleh Rasulullah, qala, bersabda siapa Rasulullah, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, law wadu'a, jika meletakkan siapa kalian terhadap syahwat fi haramin, di dalam hal-hal yang haram, termasuk mungkin zina, akana, apakah ada alai terhadap seseorang wizrun, itu dosa, fakadzalika, maka adapun itu balasan, idza wadu'a, jika kita melakukan siapa seseorang terhadap syahwat fil halal, di dalam halal, perkara yang halal, karena ada bagi seseorang ajrun, itu pahala. Jadi Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, apakah kalau kita ini melakukan syahwat mendapatkan pahala? Dijawab oleh Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang itu melakukan sesuatu di dalam perkara yang haram, apakah mendapatkan dosa? Begitu juga dengan seseorang yang melakukan hal-hal yang baik, halal, yang diperbolehkan oleh Islam, apakah mendapatkan pahala? Jadi hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sedekah itu tidak harus dengan harta, boleh dengan amal-amal yang baik. Nah, ini tadi dijelaskan ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. Nah, ini bisa kita buat amalan ini, rutinitas kita sehari-hari. Sholat itu kan 5 waktu. Mungkin setelah subuh alhamdulillah 100 kali. Setelah zuhur Allahu Akbar 100 kali. Setelah asar mungkin apa ini tasbih itu, subhanallah 100 kali, berarti kan ada 4 sampai isya. Lah subuhnya ini mungkin kita ganti dengan istighfar, atau mungkin kita ganti dengan sholawat Jibril atau sholawat yang lain. Nah, ini kesempatan kita untuk menambah sedekah kita. Harta sudah, lah ini kita amalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, tambahan amalan bagi kita. Apalagi umur kan tidak ada yang tahu, ya. Siapa tahu dengan amalan-amalan ini nanti akhir hayat kita saat membaca tasbih, saat membaca takbir, saat membaca tahlil, atau saat membaca istighfar, atau saat membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pelajaran yang bisa kita ambil, Rasulullah memberikan solusi yang terbaik ketika ada salah satu sahabat yang bertanya, seandainya ada sahabat kita atau teman kita atau tetangga kita tidak pernah mengikuti kegiatan ke masjid, ya, kemudian beliau ini lewat masjid atau tidak pernah, lewat samping masjid atau tidak pernah, masuk kamar mandi masjid pun tidak pernah. Suatu saat mereka masuk, itu kita biarkan saja, jangan malah digojlok. Atau mungkin teman kita ini melewati halaman masjid, itu permulaan, jangan malah digojlok. Alhamdulillah ada teman saya yang selama ini tidak pernah ke masjid, mereka sudah masuk minimal halaman masjid, itu sudah luar biasa. Nanti lama-lama insya Allah mereka akan masuk ke dalam masjid, yaitu solusi yang terbaik. Karena dulu saya ketika tinggal di mana itu, di Surabaya, ada orang yang tidak pernah ke masjid. Di depan kontrakan saya itu, waktu itu saya ngontrak,
ada musola kecil, ada orang yang tidak pernah ke masjid, kemudian ke musola, digojlok oleh temannya. Akhirnya setelah itu tidak pernah. Sehingga saya ingat salah satu nasihat guru saya, kalau ada orang seperti itu biarkan. Memang dia bisanya lewat halaman masjid, belum bisa masuk ke dalam masjid. Memang dia baru bisa masuk ke dalam kamar mandi masjid, belum bisa masuk ke dalam masjid. Lama-lama insya Allah nanti dia akan masuk ke dalam masjid. Nah, sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Jadi Rasulullah ketika ada sahabat seperti itu, coba seandainya Rasulullah menyampaikan seperti ini, ya nggak bisa. Yang namanya sodako itu harus dengan uang. Berarti pahala kamu ini sampai sekarang ini berarti pahala kamu sedikit sekali. Beda dengan orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya itu kan pahalanya banyak sekali. Ada renovasi masjid ikut nyumbang, ada renovasi musola ikut nyumbang, ada renovasi TPG ikut nyumbang. Lah kamu orang fakir miskin, orang miskin, ya nggak dapat apa-apa. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah memberikan solusi yang terbaik. Ternyata sedekah ini bukan hanya dengan harta saja, tetapi bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ini sangat mudah sekali. Kita membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali berapa menit. Kita membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir dan seterusnya, itu sangat mudah sekali, tergantung kepada diri kita masing-masing. Terus selanjutnya pelajaran apa yang bisa kita ambil? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi sahabat ini ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Bahkan ada salah satu sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ketika ingin perang, walaupun mereka masih muda, tetapi itu kan pernah dilarang karena belum waktunya. Itulah semangat para sahabat untuk berbuat kebaikan. Ya, berbeda dengan kita. Kita itu ya mungkin saya ya, bukan panjenengan, mungkin saya. Kalau berlomba dalam kebaikan kadang-kadang males, tapi kalau sudah ada, mohon maaf, ketika sudah terkait dengan berkat, ya terkait dengan makanan, itu sangat luar biasa. Ini saya, bukan panjenengan, saya ini. Tapi kalau dengan kebaikan kadang-kadang males. Nah, ini sahabat itu tidak seperti itu. Jadi sahabat ini ketika dalam hal kebaikan mereka semangatnya luar biasa. Apa itu? Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini bisa kita terapkan nanti itu, terutama di bulan suci Ramadan. Terus ada amar ma'ruf nahi mungkar dan hubungan suami istri. Jadi kalau panjenengan dengan istri panjenengan atau yang ibu-ibu yang di luar dengan suaminya, apalagi ketika malam Jumat, nah itu pahalanya sangat luar biasa. Tapi sing sampun sepuh-sepuh ini duka niki, nek kula tingali kadose tasih semangat niki. Nggih tasih semangat nggih, selagi nafas di kandung badan niki kados kula tingali tesih semangat niki nggih. Nggih. Jadi malam Jumat ampun sope ini malam Jumat niki. Nggih. Ayo sedekah ya. Jadi ini mungkin nek mantun pengajian niki nggih kepanggih kali istri, ke sing ibu-ibu kali bapak nggih. Pak esuk-esuk sedekah. Ayo Dek. Bu, ayo Bu sedekah Bu. Nggih, apalagi pas tanggal tua nggih. Gaji sampun telas, nggih yatra pun nipis, pun sedekahe kali pasangannya masing-masing. Lah niki kan sangat luar biasa nggih Rasulullah nggih. Jadi Islam itu luar biasa. Sedekah tidak harus dengan harta. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, semoga kajian pagi hari ini
kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ampun kecil hati bagi kita yang mungkin ekonominya pas-pasan, ya, yang mungkin ekonominya pas-pasan, tidak bisa infak untuk masjid, tidak bisa infak untuk apa itu TPQ, tidak bisa memberikan santunan kepada anak yatim atau kepada janda-janda yang membutuhkan bantuan, atau kepada anak yatim membutuhkan bantuan, maka Rasulullah memberikan solusi. Ini bisa kita amalkan, subhanallah. Nanti pulang kita baca apa itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang ke-25 dalam kitab Al-Arba'in ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar belajar bersama, tetapi sedikit demi sedikit ketika kita belajar hadis Al-Arba'in Nawawi ini bisa kita amalkan. Mungkin nanti saya pulang di perjalanan rumah sambil berjalan naik sepeda motor, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Insya Allah kalau kita amalkan, maka ilmu kita ini semakin bermanfaat. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Kalau ilmu itu diamalkan, al ilmu bila amalin, ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bagaimana kalau panjenengan punya pohon mangga, bertahun-tahun disiram, dikasih pupuk, tapi bertahun-tahun tidak berbuah. Kanan kirinya setiap tahun panen, panjenengan dereng panen bertahun-tahun. Kira-kira nopo? Diketok. Nggih, boten-boten fungsine. Setiap hari nyapu, bahkan tetangga-tetangga kanan kiri kula panjenengan ikut nyapu, ya nggih. Lah ini al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Jika ilmu tidak diamalkan, itu seperti pohon yang tidak berbuah. Oleh karena itu, mari bersama-sama setelah ngaji ini kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau. Lebih-lebih nanti di bulan-bulan suci Ramadan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis yang penuh barokah ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' masyayikhina wa li jami'il asatidz wa asatidatina wa li jami' auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.